Pernahkah kalian bertanya-tanya berapa orang tampak menjadi kaya dengan mudah, sementara yang lain ditakdirkan untuk mengalami masalah keuangan? Apakah karena pendidikan, kecerdasan, kebiasaan kerja, bisnis atau investasi mereka? Jawabannya adalah tidak satupun pernyataan tersebut yang benar. Bila Anda ingin belajar penyebab keberhasilan menjadi kaya, simak video ini sampai habis. Halo, nama saya Fitri, selamat datang di channel YouTube saya, Kutu Buku Channel. Seperti biasa, channel ini akan mengulas video-video menarik seputaran buku-buku bisnis dari dalam dan luar negeri. Oke, kesempatan kali ini saya akan review bukunya T. Harv Eker yang berjudul Secret of Millionaire Mind. Dalam buku ini, Anda akan belajar cara mengenali cetak biru keuangan Anda untuk secara drastis meningkatkan pendapatan dan menggandakan kesejahteraan Anda. Lewat kombinasi kecerdasan, selera humor, dan kehangatan yang langka, Anda akan belajar bagaimana pengaruh masa kanak-kanak membentuk takdir finansial Anda. Menurut Harv Eker, hal itu sederhana bila Anda berpikir seperti orang kaya berpikir dan lakukan apa yang orang kaya lakukan. Peluangnya Anda akan kaya juga. Dengan menggunakan prinsip buku ini, Harv Eker dari yang tidak punya apa-apa hingga menjadi seorang milioner hanya dalam waktu 2,5 tahun. Mungkin Anda pernah mendengarkan tentang orang-orang yang tiba-tiba bisnisnya meledak sampai omsetnya tembus puluhan miliar. Pernah juga Anda melihat orang-orang yang menerima uang puluhan miliar dari hasil penjualan aset dan sebagainya. Namun dalam waktu singkat, uang puluhan miliar itu hilang. Entah itu investasi yang buruk, boros atau pinjaman teman, belanja hal-hal yang tidak perlu, dan lain sebagainya. Itulah mengapa bila Anda memiliki uang dalam jumlah yang besar namun dalam diri Anda belum siap untuk itu, maka peluangnya kesejahteraan Anda akan bertahan sebentar saja. Anda akan kehilangan uang itu. Suatu contoh yang sempurna adalah seorang petinju terkenal, Mike Tyson. Dalam masa kejayaannya, dia sekali bertanding mendapatkan bayaran di atas $1 juta. Namun setelah itu, Mike Tyson kembali bangkrut. Di sisi lain, orang-orang milioner yang bangkrut karena situasi ekonomi, namun dalam waktu yang sangat singkat, mereka akan mendapatkan kembali kekayaan mereka. Donald Trump adalah contoh yang bagus. Trump memiliki kekayaan yang bernilai miliaran dolar, kehilangan segalanya beberapa tahun kemudian, mendapatkan kembali kekayaannya bahkan dalam jumlah yang lebih banyak. Jika kekayaan diibaratkan sebuah pohon, pada pohon ini ada buahnya, maka kekayaan kita adalah buahnya. Nah, kebanyakan kita jika buahnya atau hasil tidak sesuai dengan yang kita harapkan, biasanya kita sering berfokus memperbaiki buahnya atau hasilnya dalam kehidupan. Padahal sumber masalah yang menyebabkan buah atau hasil tidak sesuai dengan harapan kita terletak pada akarnya atau pikiran kita. Jika kita ingin mengubah kekayaan kita, maka kita harus mengubah pikiran kita terlebih dahulu. Buku ini juga menulis 17 cara berpikir dan berperilaku orang kaya, kelas menengah, dan kelas bawah. Namun di video ini saya akan menyebut 5 saja karena terlalu panjang. Yang pertama adalah orang kaya percaya saya menciptakan kehidupan saya, sedangkan orang miskin percaya hidup terjadi begitu saja kepada saya. Yang kedua, orang kaya melakukan permainan untuk menang, orang miskin melakukan permainan untuk tidak kalah. Yang ketiga, orang kaya memiliki komitmen untuk menjadi kaya, orang miskin ingin menjadi kaya. Yang keempat, orang kaya berpikir besar, orang miskin berpikir kecil. Orang kaya fokus pada peluang, orang miskin fokus pada hambatan, dan lain sebagainya. Menurut saya, buku ini menunjukkan mengapa beberapa orang ditakdirkan untuk menjadi kaya, sementara yang lain ditakdirkan untuk hidup susah. Bila Anda ingin belajar tentang akar penyebab keberhasilan, maka buku ini adalah jawabannya. Oke guys, sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar jangan ketinggalan review buku-buku terbaik selanjutnya.